Capek jadi pelawak tuh soalnya niatnya menghibur orang tapi malah jadi tersinggung. Jadi kadang-kadang gue pengen banget ngambil profesi yang aman. Profesi yang gak ada peluang ketersinggungannya. Dan ada profesi itu di antara kita. Masih ada di tahun 2021. Lo tau gak petugas PLN yang kerjanya berdiri di depan rumah terus bilang, misi listrik, terus dia masuk. Video berikut ini adalah gabungan dari 3 video berbeda. Mungkin lu udah pernah nonton satu persatu secara terpisah, tapi sekarang gue jadiin satu supaya lu ada bayangan gimana sih sebuah beat ketika masih kombut, ketika dites untuk pertama kali di sebuah open mic, dan ketika produk finalnya dibawakan di sebuah pertunjukan. Inilah proses dari beat Misi Listrik. Gue ada beat ini. Beatnya itu niat gue tuh chunk dari hal-hal terbelakang yang masih ada di Indonesia, yaitu periksa listrik dengan difoto. Ya. Maksud gue, bentar gue coba kembangin, gue baca tulisannya lagi. Pokoknya, ya, gue tuh intinya gini, kenapa di tahun 2021 pemeriksa listrik tuh dengan masih mengutus orang secara manual masuk ke rumah, moto meterannya, terus masukin itu ke laporan gitu. Maksud gue, ini tuh dunia tuh udah canggih sekali, ada begitu banyak hal canggih di Indonesia, tapi kok meriksanya tuh terbelakang sekali gitu. Maksudnya cara dia masukin juga, permisi PLN, terus dia masuk gitu. Bahkan kadang-kadang nggak ngomong PLN, permisi gitu. Kalau di rumah gue kan gue udah 10 tahun tinggal di rumah ini sama Mila, orangnya sama aja tuh selama 10 tahun tuh dia doang, bapak-bapak kumis tipis masuk, udah kayak itu rumah dia juga gitu, masuk aja gitu, permisi, masuk. Ya, dia nggak nunggu balasan, dia nggak nunggu silakan, nggak, permisi gitu, dia masuk, foto, cabut udah, tutup pagar terus jalan aja gitu. Terus gue ngembanginnya arah mau dibandingin, bayangin hari gini caranya lu meriksa tagihan telepon, misalnya ada orang permisi periksa tagihan telepon, terus lu harus ngasih lihat handphone lu, terus difoto sama orang itu, terus orang itu cabut gitu. Maksud gue kan nggak kayak gitu, atau apa ya, hal-hal lain yang gimana cara memeriksa pemakaiannya gitu. Gue mau ke arah sana, dan ada juga gue mau mikirin ini orang isi handphonenya ada foto lain nggak ya selain foto meteran rumah orang. Gue kadang-kadang ngerasa itu kalau kita buka foto booth kita ya, album foto kita kan isinya kan foto-foto kita semua, foto-foto orang, foto-foto pemandangan gitu. Terus gue ngebayangin bapak ini fotonya tuh isinya foto meteran doang. Terus di antara ratusan foto meteran ada foto dia selfie satu gitu untuk lapor kalau rumahnya lagi digembok gitu. Jadi ada foto selfie. Nanti dia ngelapor ke bosnya, nggak bisa memeriksa, lagi digembok, tapi dia ada report gitu tuh, ada selfie gitu. Jadi ngebayangin ada satu selfie di antara ribuan meteran PLN tuh lucu gitu menurut gue. Terus gue mikirin kualifikasinya apa gitu, betapa sederhana pekerjaannya dia gitu. Lu cuman harus tahu caranya buka pagar, lu harus punya suara supaya bisa ngomong permisi, harus tahu cara buka pagar, harus tahu cara moto, udah itu doang. Dan kadang-kadang gue mikir, ini orang ada kerjaan lain nggak sih? Selain moto, terus nyatet, terus nge-report tuh ada yang lain nggak? Dan kalau misalkan nggak ada, kenapa ini orang 10 tahun kerja? Kebayang nggak sih lu? Ini orang yang sama loh, 10 tahun tuh orang yang sama kerja masuk rumah orang terus foto gitu. Jalan kaki lagi. Gue nggak tahu tuh dia parkir motornya di mana atau parkir mobilnya di mana. Tapi dia masuk satu rumah per rumah tuh jalan kaki, moto satu, terus keluar gitu. Saya kadang-kadang gue mikir, gimana cara rekrutmennya, terus kenapa dia masih bertahan dalam pekerjaan ini, apakah dia dibayar mahal, kayak gitu-gitu. Dan gue masih berangkatnya dari mana ya, masuknya dari mana kali ya? Kenapa dimulai dengan kenapa? Kalau misalnya kenapa tuh kayak nyerang gitu, nyerang mata pencaharian dia, terus pengennya dia nggak ada. Emang lu pengennya apa gitu, kayak kalau aku dengar kenapa masih udah tahun 2021 masih kayak gini tuh kayak kesannya kayak nyerang personalnya, padahal bisa dimulai dengan this is the best job in the world gitu. Kayak lebih pro dia gitu, kayak tahu nggak sih, gue tahu nggak sih dari semua pekerjaan, if only I can do this, like this would be the best job in the world. Gue sirik banget sama orang itu bisa 10 tahun melakukan hal yang sebegitu mudahnya, bisa kayak dalam tanda kutip cheating the system. Kalau menurut aku sih lebih kayak pro ke orang itu gitu, kayak gila, kita nggak akan pernah tahu, bisa aja dia tuh konglomerat yang bosen, yang udah deh ini gue aja deh, mungkin dia petinggi PLN yang udah bosen banget, yang udah pensiunan, mungkin dia kayak
fuck it lah, gue ngapain sih gue ngapain sih hidup, udah gue pengen yang rutin, nggak usah macem-macem, gaji nggak apa-apa 9 juta lah nggak apa-apa, tapi Bagus, flat bagus. gitu, kayak Angle-nya hidup bagus sih. orang yang itu kayak Ya, lebih benar, cilik aja kalau menurut aku sih. Jadi jangan nyerang ini udah satu PLN masih gitu, apaan sih gitu aja. Udah dibenci NU, dibenci Muhammadiyah, dibenci FPI, dibenci orang PLN gua. Mati rumah gua listriknya. Pakai Ya, obor rumah Mas Panji. Atau mungkin gitu, masuknya bisa, aduh capek banget dah jadi pelawak dah. Maksudnya pengen soalnya bikin Mas orang Panji ketawa nggak tapi pernah orang ngalamin. tersinggung. Terus Mas kita Panji- ngomong, kenapa Mil? Soalnya Mas Panji nggak pernah ngalamin tuh orang datang berdua bawa gunting kabel kan. Hmm? Mas Panji PLN? nggak pernah ngalamin orang itu, pas orang itu datang ke sini bawa gunting kabel. Itu berarti yang mutus tuh, yang mau mutus kan karena nunggak kali. Gue pernah ini rumah ini diputus pas lagi pembangunan. Kok Mila suaranya tipis ya? Iya, saya pikir Mila earphone. tiba-tiba suaranya kecil. Pencet kali. Sekarang kecil nggak? Ketutup. Iya. Hmm. Iya, jadi orang itu ada masa-masanya dia datangnya berdua gitu. Kalau misalnya bayar listriknya lupa, terus datang berdua sama satu orang lagi yang ngancem. Jadi orang kedua ini tugasnya gunting gitu ya? Iya, itu udah pernah digunting di bawah itu. Kabel itu udah pernah digunting. Karena kita nggak bayar. Iya, Buset. Bener-bener digunting, mati dong digunting, listrik di rumah. Pak. Iya. Terus disambung lagi sama dia juga. Jadi jangan macam-macam. Oh, jadi kalau misalkan kita udah mulai nggak, jadi ada satu orang lagi yang pekerjaannya adalah nemenin orang pertama. Iya, lu nggak gunting. tahu gitu kan. Ah. Itu satu itu. Kenapa dia nggak bawa gunting sendiri aja ya? Iya. Kenapa harus bawa orang gitu? Jadi bagi ahli, bagi Soalnya- profesi, satu yang mantau, satu lagi yang siap gunting. Berdua, soalnya nggak bisa satu, kayak itu tebel banget. Kayak uratnya yang kemeterannya itu tebel Iya. banget. Jadi kayak Skillnya beda, yang satu tangannya mesti kuat. mungkin ya, mungkin Kram. emang mungkin nggak kuat. Tapi mungkin juga dominannya mungkin lebih ya, kalau misalnya ini mau ribut bisa lah gitu. Kalau datang berdua kan ada temennya gitu kali, nggak tahu. Iya. Ya mungkin itu juga bisa diolah. Itu lucu sih. Saya mikirnya justru ini abang yang ngecek itu yang kesel gitu. Gue udah ngecek ratusan rumah ini yang mutusin gue juga gitu. Kayak, ayolah tambah satu orang lagi buat mutusin, capek gue gitu. Ratusan rumah gue diliatin, gue foto gitu. Terus sama ini dia kayaknya tahu banget ya posisi colokan listrik itu, terus warna dinding rumah di dalamnya itu. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang nanya, rumahnya Panji kira-kira meteran ini listriknya udah berapa ya? Itu kan dicari foto-fotonya susah banget tuh. Wah, sama semua lagi bentukannya, yang mana ya gitu. Dia ngapal warna catnya. Nah, ini warna cat abu-abu nih rumahnya Bang Panji nih gitu ya. Ya bisa juga nih orang kamu papasan di mall, kamu nggak inget tapi dia ngeliat kamu langsung tahu gitu, oh ini orang yang listriknya Dia apa? kotak listriknya Dia apa gue. warna catnya? Lucu bener tuh kalau misalkan ketemu di Mall Kelapa Gading, terus kita nggak ngenalin dia, tapi dia ngenalin kita dari tagihan gitu. Oh, itu gue kenal tuh orang tuh suka nunggak gitu. Aneh juga ya. Mas Panji kan? Enggak, iya Mas Panji nih yang nomor PL-nya 33920881. Apa gitu. XZ. Ya. Jadi masuknya sebenarnya dari ngiri. Terus udah gitu ada orang kedua yang kerjanya gunting. Terus ada dia tahu banget hal-hal yang dia tahu tentang kita tuh beda sama orang-orang yang orang-orang tahu tentang kita gitu, kurang lebihnya kan. Dia tahu chat rumah kita, dia tahu nomor langganan kita gitu-gitu kan. By the way kan Mas Sanji juga mempertanyakan ngapain orang kayak gitu masih ada. Hmm. Itu kan yang salah bukan dia. Tapi Orang-orang yang nggak mau gantinya. Aku kan nggak mau pakai token listrik yang pakai digital gitu. Makanya Yang karena token prabayar. listrik terbelakang menurut gua. Nggak terbelakang sih. Maksudnya itu kan untuk yang pasca bayar, untuk prabayar masa nggak ada perubahan? maksudnya
Ya maksudnya itu kan untuk yang mau prabayar gitu. Jadi habis dia make penggunaannya Iya. segitu, terus dia bayar. Kalau kita kan pakai aja terus. Iya, itu udah itu yang Prabayar. kayaknya mau ditiadakan sebetulnya sama PLN. Jadi Ya kenapa? kalau Mas Panji mempertanyakan itunya, PLN-nya juga akan bilang, ya lu kenapa pada nggak mau pakai PCBR nih? Udah dibilangin smart. Jadi tiap kali ada mobil PLN pakai slogan smart PLN, gue selalu ngeledek diri gue sendiri. Iya tahu gue dump PLN, gue yang rumah gue dump PLN, lu yang smart. Kayak gitu. Soalnya itu justru aku yang menghambat itu. Aku merasa kayak aku nih yang justru menghambat kemajuan atau keinginan PLN itu. Mereka selalu kayak nawarin gitu, lebih baik ganti aja dan seterusnya gitu, kayak ogah gitu. Mila, Bit di teror token listrik dipakai nggak? Kenapa emang? Bisa masuk ke Bit ini soalnya. Lo pikir-pikir bagus lah itu. Maksudnya? Yang lain mungkin nggak tahu. Mila tuh punya Bit soal diteror orang belum bayar token gitu. Jadi kan kadang-kadang dari rumah kan suka bunyi nit. Oh, bunyi. Iya, terus Gamila bilang, yang kagak bayar dia kenapa yang diteror gua dah gitu. Jadi Oh, ikut kedengeran ya. iya gitu. Kita di rumah sampai lu kenapa Betul. kagak bayar sih? Buruan bayar dah, buset dah. Ini gua sampai dengerin nih, tetangga-tetangga lain juga dengerin gitu. Bukan Ya kan? teror. Di Iya, jadi area kayak kosan banyak tuh Mas. gue dipaksa jadi debt collector gitu, kayak gue nih ada kesempatan untuk bantuin kita jadi debt collectornya PLN. Ya, jadi dia mengandalkan tetangganya untuk mengingatkan. Social pressure, iya, peer pressure. Iya, bagus itu. Nggak pernah nggak mau dipakai sih, cuman belum naik aja. Oh iya, kalau gitu. Itu yang udah tahu cuman Regen kayaknya. Mau siapa? Regen? Regen ya. Oh, lucu Itu. Ya. Itu apa namanya? Tapi gue udah tahu sih sekarang caranya matiin bunyi nit itu. Nah, gimana? Cukup tekan 812. Terima kasih TikTok. 812. Iya. Kata TikTok, gue belum pernah nyobain. Ya. Terus itu tadi ada ini nggak, ada peluang nggak yang ke arah yang isi handphonenya itu Bapak nggak ada foto dia, nggak ada foto keluarga? Ya sebego apa sih Bapak itu sampai punya handphone satu-satunya itu? Pasti punya handphone 2 lah, satu buat kerja, satu buat dirinya sendiri. Ya kalau gitu kita Belum bahas tentu, handphone Mbak Mel. kerjanya. Hah? Belum Belum tentu. tentu. Soalnya biasanya orang-orang kayak gitu ya, handphonenya tuh memang ya udah itu handphone kerja, handphone hari-harinya juga. Gue banyak ngeliat beberapa profesi yang ya udah handphone itu buat dipakai buat kerja juga, buat hari-hari juga. Jadi sangat mungkin nyampur. Iya. Sangat mungkin. Ya itu harus di research sama Panjinya sendiri kalau menurut gua. Kalau misalnya Panji bisa actually ngobrol sama orang itu atau gimana, cari tahu. Soalnya kayak orang kayak mama aku itu punya nomor orang yang si bapak yang masuknya itu, kayak emang kenalan terus minta nomornya terus ngobrol aja gitu. Ya. Orang itu kayaknya lebih parah daripada kita kalau berangkat kerja nggak bawa handphone. Ya, dia benar-benar nggak bisa kerja. Masa digambar? Iya benar. Bukan Gambar. bukan ditulis Gambar gambar lucu lagi sih. sama dia. Gambar lucu sih. Padahal Kan kan bisa nggak- dicatat, Iya, kan padahal bisa bisa dicatat dicatat ya. nomornya. Tapi karena dia biasa moto, akhirnya digambar. Iya. Pertanyaannya Karena adalah, warna dindingnya mempengaruhi, warna dinding. Anggar atau warna dingin. Gambar Justru sama pertanyaannya rumah-rumah. kalau zaman belum ada. Gambar sama rumah-rumahnya. Nggak penting. Terlalu jauh. Satu rumah kelarnya berapa aja. Lucu banget pas gambar sama rumah-rumah. Jok giting itu. Ya, Iya, itu kalau dibikin sketsa video lucu sih itu. lucu banget itu. Itu pertanyaan justru kalau pas belum ada handphone tuh gimana jadi? Kan Iya, bener. cuma dicatat pakai pulpen sama buku doang. Ya dulu dicatat. Foto, pakai foto Angka. itu, pakai foto Kodak, pakai Kodak. Nah iya makanya. Dicuci Enggak dulu, dulu dicuci. Kocak ya banget. sempat dicatat kan dulu. Bakal foto pakai Kodak. zaman dulu, zaman kayak tahun 20-an gitu ada kali ya. Listrik juga. Masih pakai lampu di luar Lampu gitu. meledak. Gitu. Iya. Yang palanya ditutup kain gitu ya.
Ini ternyata turun menurun. Kakeknya kakek kami. Cie. Ternyata pekerjaan. Jadi turun-temurun. itu, jadi lebih kayak jangan main-main nih pekerjaan, nggak main-main nih gitu, langka. Iya, dibikin semacam what if gitu ya. Lu jangan anggap remeh lo, ini turun temurun lo. Kakeknya kakek ini dulu juga sama, kerjanya masuk rumah Ya terus foto enggak. pakai foto pakai itu. Lucu banget. Padahal tutupnya, permisi PLN, terus padahal bukain. Ya Aduh bebas. lucu banget dah. Aduh lucu banget itu. Catat ah. Kerjaan turun temurun. Ya Maaf bisa abang-abang, turun. saya baru join. Iya siap. Gila. Tapi yang paling kasihan itu kalau yang rumahnya ada anjing, Mas Panji. Oh iya benar. Makanya itu Oh iya, Gua- berarti gua- bilang gua profesi dulu- itu profesi susah. Dulu ada tetangga gue punya anjing, anjingnya gonggong mulu. Jadi emang berisik gitu. Nah kan depan kan biasa misi listrik gitu kan. Iya. Anjing gonggong terus nih. Ada kali sekitar 15 menit, tapi dia cuma misi listrik doang. Karena dia nggak berani masuk ya. Berani masuk. Misi listrik gitu. Go. Misi Misi listrik listrik. gitu terus. Akhirnya buat Jadi itu akhirnya job buat laporan hazardnya ke dia tuh kantor. kayak mungkin Ada yang dipoto anjing. Iya, ada foto anjing. Lucu banget. iya job apa sih rintangan pekerjaannya dia tuh kayak kan kalau orang tuh pada umumnya sebenarnya gak tahu ya kalau di Indonesia tuh umum gak sih kayak membuat seorang tukang pos tuh pekerjaan yang kayak postman gitu kan kayaknya satu pekerjaan yang hina gitu loh. Tapi nggak ada yang mau tetap Iya. Ketutup speakernya handphone kamu kayaknya. dikejar anjing terus kayak dianggap kayak orang hina gitu. Oke lah, gue cukup. Kita geser dulu aja ke yang lain. Aduh ini lucu-lucu banget. Makasih ya guys. Kadang-kadang gue pengen deh ngambil sebuah profesi yang gak ada urusan ketersinggungannya. Dan ada. Lu tahu nggak petugas PLN yang kerjanya masuk ke rumah bilang misi listrik, lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Setiap rumah kan ada kan? Misi listrik. Ini tahun 2021 loh, masih ada yang kayak gitu tuh. Misi listrik gitu. Kerjanya cuman kerjanya berdiri di depan pagar, misi listrik terus dia masuk. Dia nggak nunggu dibukain, dia masuk aja sendirian kayak itu rumah dia. Emang tiap tahun juga kayak gitu. Petugas misi listrik di rumah gue 10 tahun dia juga tuh orangnya yang sama, kumisan, misi listrik, sampai hafal gue. Masuk, motometeran, keluar, udah. Hanya itu pekerjaannya. Mana ada sih tersinggung, nggak ada kayak gitu-gitu. Motometeran listrik tersinggung, nggak ada. Kalau kita jadi pelawak ya stand up comedian, kita stand up, orang ngomong apa? Yang kayak gitu-gitu kayaknya nggak pas deh jadi bercandaan, ya kan? Atau kita lagi stand up, kalau nggak ngerti soal kayak gitu, kayaknya jangan dibercandain deh, ya kan? Kalau kita jadi pemotret meteran, mana ada yang protes gitu, tersinggung, pasti foto. Mas, kayaknya kalau nggak ngerti meteran nggak usah foto-foto deh, kayaknya nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Kita moto, Bu, listrik, terus kita pulang, terus kok cepet banget? Kenapa? Jelek meteran saya. Kok kayak nggak passion gitu motonya? Emang tetangga kayak apa sih meterannya? Enak tahu. Masuk dari rumah ke rumah moto itu aja. Petugas misi listrik di rumah gua 10 tahun. Lu bisa bayangin foto album handphonenya kayak apa nggak? Isinya meteran doang guys. Nggak ada foto liburan, foto keluarga, selfie pun nggak ada. Meteran. Udah itu doang. Paling resikonya adalah kalau misalnya dia mau bertugas, handphone ketinggalan. Bingung gak tuh nyampe depan rumah, aduh handphone ketinggalan. Akhirnya dia gambar meterannya. Dia gambar satu rumah. Wah. Perasaan pas komput lucu dong. Itu tadi, itu dari Bar itu, Bar ini dari lu loh, Bar. Mana Bari? Bari ini. Gak bawa kamera, dilukis, meterannya dilukis, satu rumah dilukis, itu dari dia. Anjing lu emang lu Bar. Bangsat lu. Gue yang kena bangsat. Bisa. Kurang ajar manusia. Resikonya itu ya paling yang terjadi sama
temen gue cerita, jadi temen gue cerita ada misi listrik, dibukain kan pagarnya, dia masuk moto. Orang itu pindah ke rumah sebelah. Temen gue masih di depan ngerokok. Misi listrik sebelah sana. Misi listrik, nggak dibuka-bukain. Misi listrik, nggak masuk-masuk. 15 menit ya misi listrik gitu. Ternyata gara-gara di dalam rumahnya ada anjing. Dia nggak berani masuk. Jadi 15 menit dia ngomong misi listrik, akhirnya dia pulang. Tapi sebelum pulang yang difoto anjingnya gitu. Jadi pasti lihat ada meteran anjing gitu. Lumayan ada. Boleh, iyalah boleh anjing. Setan lu. Katanya Abdur, dia sekarang, gue juga baru tahu gara-gara dia. Dia bilang sekarang tuh sebenarnya ada cara untuk petugas PLN tuh nggak datang dan misi listrik, yaitu dengan ngirim WhatsApp ke nomor PLN, betul ya? Ngirimnya antara tanggal 24 sampai tanggal 27. Kirim deh tuh. Ketika udah dikirim, udah nggak perlu ada lagi petugas PLN yang datang ke rumah ngomong misi listrik. Tapi gue pengen ngelakuin itu ragu, takut kangen sama petugas listriknya. Karena gue udah merasa, udah dinyanyikan gitu, misi listrik ya tiap bulan tuh harus ada gitu. Nanti gue lama-lama kangen gue yang depan rumah misi listrik gitu gue. Lucu banget dah, lucu banget loh gue loh. Boleh. Dan gimana kalau gue udah komitmen untuk selalu ngirim lewat WhatsApp, tapi gue lupa ngirim, kan namanya juga manusia, kan kadang suka lupa. Gue berpikir apa yang terjadi ya kalau gue udah terbiasa, tapi mungkin lupa ngirim. Gue pikir jangan-jangan mungkin PLN ngirim voice note. Pasti pencet suaranya misi listrik gitu juga. Terima kasih semuanya, selamat malam. Capek jadi pelawak tuh soalnya niatnya menghibur orang tapi malah jadi tersinggung. Jadi kadang-kadang gue pengen banget ngambil profesi yang aman. Profesi yang gak ada peluang ketersinggungannya. Dan ada profesi itu di antara kita. Masih ada di tahun 2021. Lo tau gak petugas PLN yang kerjanya berdiri di depan rumah terus bilang, misi listrik, terus dia masuk. Terus dia masuk, terus moto meteran, terus pulang. Itu pekerjaannya. Itu pekerjaan paling aman di Indonesia. Kerjanya cuma ngomong, misi listrik, masuk ke rumah, gak nunggu dibukain, dia masuk aja kayak itu rumah dia, masuk aja dia. Orang tiap bulan dia masuk ya kan. Masuk aja, foto, cekes, terus pulang, udah itu doang. Itu pekerjaan paling aman. Aduh kayaknya damai banget pekerjaan itu, gue pengen banget kerja itu. Karena gak mungkin tersinggung, kita jadi pelawak, orang apa? Kalau misalnya kita ngelawak pasti ngomong gitu. Kayaknya kayak gitu gak cocok deh dijadiin bahan bercandaan, ya kan? Iya kan? Kalau kita lagi stand up, kalau nggak ngerti soal topik itu kayaknya gak usah dibercandain deh, kayak gitu kan? Nggak ada. Masa petugas misi listrik digituin? Abis moto, cikis pas keluar. Kalau nggak ngerti meteran kayaknya jangan foto-foto deh. Tidak mungkin. Nggak mungkin ada yang tersinggung. Masuk misi listrik, foto, terus pulang, terus yang punya meteran, kok cepet banget? Kenapa meteran saya jelek? Kok kayak nggak passion gitu fotonya? Emang ibu sebelah meterannya kayak apa sih, saya pengen lihat. Coba lihat handphonenya. Soalnya kan petugas misi listrik kan, lu ngebayangin foto album handphonenya enggak? Meteran doang. Kalau kita kan buka foto album, ada foto selfie, foto makanan, foto keluarga. Lu buka punyanya dia, meteran. Terus sampai bawah kagak ada apa-apanya. Wah enak banget. Enak banget, nggak ada resikonya. Apa resikonya? Paling resikonya adalah kalau misalnya dia datang ke sebuah rumah, handphone ketinggalan. Nggak bisa kerja, dia masuk pas mau moto udah di depan meteran nih. Ya handphone nggak bawa, tapi gue mesti moto. Akhirnya dia keluarin kertas, pulpen, digambar meteran. Diarsir, gambar, tiba-tiba satu rumah digambar. Lucu banget. Ada resikonya. Jadi ada teman gua, habis ada yang misi listrik,
Kan dia buka kan, moto terus dia ke rumah sebelah, teman gue ngerokok di depan. Terus dia di rumah sebelah tuh, misi listrik. Misi listrik. Misi listrik 15 menit misi listrik mulu. Temen gue bingung kan kenapa gak masuk, ternyata ada anjing. Jadi dia gak berani masuk rumah karena ada anjing yang gak ada yang jagain. Lu kasihan kan, misi listrik 15 menit gue mesti pindah nih, masa kagak foto meteran, ada foto anjingnya. Biar ada laporan ya kan. Misi listrik. Jadi pas di scroll meteran anjing. Pekerjaan bisa jadi pekerjaan turun temurun itu dari keluarga dan keluarga sebelumnya. Mungkin bapaknya petugas yang ke rumah gua tuh nggak pakai kamera handphone, mungkin pakai kamera biasa. Dan mungkin kakeknya lagi kalau ke rumah gitu misi listrik nih, bawa alat banyak banget kan ya kan, lampu dikit, misi listrik, ledar, gitu. Pakai kamera yang gede gitu, palanya ditutup dulu kan, dar, gitu. Terus kata temen gua, sekarang tuh sebenarnya ada solusi baru. Kan gua mikir-mikir ya, kenapa tahun 2021 masih ada pekerjaan seperti itu. Sebenarnya ada gantinya. Jadi sekarang tuh lu bisa WhatsApp ke nomor PLN. Jadi lu bisa foto meteran lu sendiri, habis itu lu kirim WhatsApp ke nomor tersebut setiap tanggal 24. Jadi orangnya nggak mesti datang. Tapi kan gua kan udah keburu rindu nanti, udah kebiasaan gitu. Biasanya denger misi listrik tiap bulan, terus nggak ada. Keluar rumah. Misi listrik, kamu di mana? Kangen gitu, orang biasa denger misi listrik, udah kayak dinyanyiin tiap bulan gitu. Akhirnya ke depan pagar, tengok kanan kiri, misi listrik, mana kamu? Nggak ada. Akhirnya ngadep ke dalam rumah. Gue yang teriak, misi listrik! Pertanyaannya adalah, kalau misalnya gue udah pakai yang WhatsApp tapi gue lupa gimana? Atau gue sibuk, harusnya tanggal 24 gue ngirim foto meteran tapi gue lupa, terus gimana? Gak pernah kebayang tuh. Mungkin sih prediksi gue, kalau gue lupa ngirim foto meteran, mungkin ada yang WhatsApp dari nomor PLN. Pas gue cek WhatsAppnya voice note, terus gue pencet, misi listrik. Gitu. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.